saya tinggal, biasanya setelah sholat subuh diputarkan pengajian ulang dan diteruskan melalui speaker luar, dan pengajiannya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, bagaimana hal tersebut? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, wa jazakallah khairan kadzalik. Syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pertanyaan pertama dari saudara Arif bertanya tentang bagaimana hukum ya membeli barang karena di situ ada bonusnya dan ada diskonnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah muamalah berlaku hukum al-aslu fil muamalati al-ibaha. Di hukum asal bermuamalah itu boleh ya, tasamuh ya, ditoleransi selama di dalamnya tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat seperti riba, gharar, tipuan, bohong, menyembunyikan aib. Itu semuanya adalah termasuk hal-hal yang menyebabkan rusaknya muamalah, jual beli dan seterusnya. Nah, memberi bonus, memberi diskon ya, dalam sepengetahuan kami, maka ini bukanlah termasuk cabang dari hal-hal yang bisa memadorotkan atau merusak akad atau merusak proses keabsahan jual beli tersebut, sehingga insya Allah tidak mengapa. Misalnya ya, orang beli ke saya kasih diskon ya, karena saya cepat menghabiskan barang saya, ingin kulakan yang baru, saya kasih harga murah, saya kasih harga murah, saya kasih diskon, maka hal ini sangat tidak mengapa karena di dalamnya tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Kemudian yang kedua, bagaimana intinya tata cara berdoa di kuburan tadi ya, Mas ya, masih penuh Mas. Iya, saudara moderator ya. Jadi sering sama kami sampaikan bahwa seseorang yang melaksanakan ziarah kubur harus ada 2 poin yang harus diingat ya. Yang pertama, harus diniatkan untuk mengingat kematian. Kenapa sih kok ziarah kubur? Yang pertama, supaya kita mengingat kematian. Karena inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Kata Rasulullah, dahulu aku larang kalian untuk melaksanakan ziarah kubur. Kan tapi sekarang ala fazuruha, tidak apa-apa, silakan untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena seperti itu, karena sungguhnya mengingat kematian itu bisa mengingatkan kalian dari atau mengingatkan kita dari akhirat. Nah, jadi di sini bisa ditarik kesimpulan, orang yang melaksanakan ziarah kubur itu hendaklah dengan ziarah tadi orang tersebut mengingat mati, mengingat akhirat, sehingga memotivasi orang tersebut untuk beramal soleh. Nah, kalau ada orang ziarah kubur kemudian orientasinya adalah dunia, pengen kaya, pengen anaknya dapat jodoh, atau pengen dirinya dapat jodoh, pengen naik jabatan, pergi ke kuburan, maka ini hal yang menyelisih syariat. Karena kata Nabi, litudzakirukum al-akhirah ya, litudzakirukum al-akhirah. Tujuannya ziarah kubur itu untuk mengingatkan kalian terhadap akhirat. Lah kalau ada orang ziarah kubur pengen naik pangkat, naik jabatan, pengen kaya, berarti dia ingat dunia, bukan ingat akhirat. Itu yang pertama ya, kita niatkan untuk mengingat kematian, mengingat akhirat, sehingga kita termotivasi untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah untuk mendoakan si mayit, bukan malah minta didoakan oleh si mayit. Jadi tujuan kita ziarah kubur itu mendoakan si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allah ampuni dosanya, kasih dia rahmat, terima pahalanya. Allahumma wasi' qabrahu, ya Allah lapangkanlah kuburnya, beri cahaya di alam kuburnya, dan seterusnya. Ya, jadi kemudian bagaimana berdoanya ya, kita di samping makam tersebut tanpa kita menginjak itunya makamnya, dan tidak boleh kita mendudukinya juga karena Rasulullah melarang kita duduk di atas kuburan. Menduduki kuburan orang tersebut tidak boleh, tapi di sampingnya kita berdoa tidak mengapa. Mendoakan si mayit, jangan minta didoakan si mayit, karena tawassul itu tidak boleh kepada
tawasul dengan al-amwat tidak diperbolehkan. Tapi tawasul yang dibenarkan dalam syariat secara global mujmal ada 3, meskipun secara terperinci banyak diperinci para ulama, tapi globalnya ada 3 yang dibolehkan. Yang pertama adalah dengan asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan perantaraan atau dengan nama-nama yang indah tersebut. Serulah Allah dengan nama-nama indah tersebut. Kemudian para jamaah, setelah itu adalah bertawasul dengan amal soleh yang ia lakukan. Atau yang ketiga, bertawasul dengan doanya orang soleh. Doanya, bukan orang solehnya, tapi doanya orang soleh. Ya, jadi kita doakan ya dengan doa yang baik, mohon ampunan untuk si mayit, rahmat, kasih sayang dan seterusnya untuk si mayit. Kemudian pertanyaan ketiga tadi tolong diulangi untuk Mas Ibnu, silakan. Iya, untuk pertanyaan ketiga dan yang terakhir dari saudara Arif ini, di masjid tempat saya tinggal ini biasanya setelah sholat subuh diputarkan pengajian ulang dan dikeraskan melalui speaker luar, dan pengajiannya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana hal tersebut? Besok Iya. Yang ditanyakan ini apa benar apa tidak gitu ya? Ya kalau memang itu ceramah ya tidak sesuai dengan yang benar Al-Quran dan Sunnah, maka tidak selayaknya untuk diperdengarkan di di jamaah ya, karena dikhawatirkan itu bisa mempengaruhi masyarakat sehingga salah dalam memahami agama. Karena kalau kita memahami agama harus berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' dan pemahaman para salaf kita di antara para sahabat dan para imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian tadi telah kita dengarkan bersama dan jawaban pertanyaan dari pendengar kita Arif yang ada di Bangkalan. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang ada di Surabaya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, apa sebenarnya, apakah ada dalil kain kafan ibu telah terkubur bertahun-tahun tapi dalam keadaan utuh, bersih, tanpa ada bercak kotoran sedikit pun? Menanggapi hal ini bagaimana Ustaz? Ya, mudah-mudahan itu yang ditanyakan oleh saudara penanya atau saudari penanya yang menceritakan bahwa ada kain kafan seorang ibu yang sudah meninggal bertahun-tahun akan tapi belum terkoyak ya, belum kotor, belum sobek, belum usang dan seterusnya. Ya, kita nggak bisa memastikan, akan tapi kita memohon kepada Allah mudah-mudahan itu termasuk tanda kebaikan, dan mudah-mudahan beliau yang meninggal tadi termasuk orang-orang yang husnul khatimah dan dianugerahi oleh Allah surga yang luas kelak insyaallah. Ya, silakan yang pertanyaan selanjutnya. Iya, tadi untuk pendengar kita yang ada di Surabaya, kita lanjutkan saja untuk pertanyaan berikutnya dari pendengar kita yang ada di Bangkalan, dari Aida Jauhari. Bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang surat Al-Ahzab ayat yang ke-66 yang berbunyi yauma tuqallabu wujuhum finnari yaquluna ya laitana atau Allah atau nallaha wa ata'na rasulah. Syukran wa jazakallahu khairan. Iya. Penanya dari siapa tadi? Bangkalan. Saudara atau saudari Aida yang ada di Bangkalan. Jadi surat Al-Ahzab ayat yang ke-66 yang berbunyi yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Di sini ayat ini menggambarkan penyesalan orang-orang yang tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya, sampai-sampai dia menyesal dan mengatakan ketika ya pada hari nanti itu ya wajah-wajah mereka ya akan disiksa di neraka
maka mereka menyesal dan mengatakan, andai saja dulu waktu di dunia ata'na Allah, kami taat kepada Allah, wa ata'na Rasul, dan kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwa orang kalau ingin selamat, satu harus mengikuti Allah, taat kepada Allah, berarti mengamalkan isinya Al-Qur'an. Yang kedua adalah wa ata'na Rasulah, dan taat kepada Rasul. Artinya apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dua hal ini manusia tidak akan selamat. Ya, karena itulah pegangan hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan, ya, baik itu Al-Quran melalui lisan beliau atau sunnah Rasulullah SAW, itu adalah wahyu. Sebagaimana Allah katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak berbicara atas hawa nafsunya, akan tapi dari wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Dan itu mencakup Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada orang yang ingin selamat, ya, maka harus mengikuti Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, maka akan menyesal dan mengatakan sebagaimana orang-orang kafir mengatakannya, yang Allah hikayatkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-66 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ini tadi untuk pertanyaan dari pendengar kita Aida Johari yang ada di Bangkalan. Berikutnya Ustaz, ada pendengar saya juga yang ada di Mojokerto, hamba Allah bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membawa buah-buahan dalam rangka memperingati Maulid Nabi, ini apakah menyelisih sunnah? Syukron atas jawabannya. Ya, peringatan Maulid Nabi tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Tidak pernah para sahabat memperingati hari ulang tahun Rasulullah. Para tabi'in tidak pernah memperingati hari ulang tahun Rasulullah atau Maulid Nabi Rasulullah. Kemudian imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya Imam Abu Hanifah, tidak pernah merayakan hari ulang tahun Nabi Muhammad atau Maulid Nabi. Demikian juga Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, ya, panjenengan cari di kitabnya Imam Syafi'i, tidak akan dijumpai bahwa beliau merayakan Maulid Nabi. Tidak ada sama sekali. Karena di zaman beliau tidak ada Maulid Nabi itu. Jangankan di zamannya sahabat, jangankan di zamannya para tabi'in, jangankan di zamannya para tabi'ut tabi'in, di zamannya Imam Syafi'i yang datang setelah tabi'ut tabi'in, itu masih belum ada Maulid Nabi. Karena nggak ada di zaman mereka. Di zaman Imam Ahmad belum ada. Dan yang pertama memperingati Maulid Nabi adalah kaum Syiah Bani Fatimiyah yang ada di Mesir ketika mereka menguasai Mesir dan sebagai gerakan separatis yang ingin menghancurkan Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad pada waktu itu. Daulah Abbasiyah itu Ahlus Sunnah, pusatnya di Baghdad. Nah, pada waktu itu di Mesir, ya, di mendekati zaman-zaman Al-Ayyubiyah, itu di Mesir ada dinasti Fatimiyah, yang mana ini dinasti yang merongrong negara yang sah, yaitu yang ada di Baghdad, yaitu Abbasiyah. Dan mereka mengadakan perayaan Maulid ini yang didirikan atau dibikin pertama kali oleh mereka, yaitu kaum Fatimiyah, ya, yang mereka adalah Syiah. Nah, inilah maka kita nggak boleh meniru-niru perbuatan seperti itu. Bagaimana kalau sekedar buah? Yang penting selama niat memperingati, tidak boleh. Ustadz, kalau memang kita memperingati Maulid Nabi dengan cara kita mengadakan kajian, membahas kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, apakah boleh? Tetap tidak diperbolehkan kalau kita memperingati dalam rangka memperingatinya. Tapi kalau kita mengambil hikmah dari kelahiran Nabi ini, banyak hikmah-hikmah, mempelajari peristiwa itu boleh. Tapi kalau memperingatinya dengan mengadakan acara khusus, ritual khusus, maka ini yang tidak diperkenankan. Akan tapi kalau mempelajari bagaimana sejarah kelahiran Nabi, maka itu dibolehkan, dan itu tidak harus pada hari tertentu, pada tanggal tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, untuk berikutnya kita lanjutkan pertanyaan dari Samsul yang ada di Pasuruan. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah maksud hadis yang berbunyi taraktukum amrayni in tamassaktum bihima
lan tadillu abadan kitaballah wa itrati min ahli baiti. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Saya kurang tahu derajat hadis ini, tetapi artinya seperti ini. Saya tinggalkan kepada kalian dua hal, ya, berpegang teguhlah kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan ahli baitku. Ya, sebagaimana dalam hadis lain yang jelas-jelas sahih, ya, yang semakna dengan ini, udzakirukum bi ahli baiti. Ini di acara Ghadir Hum, ya, memang ada, ya, hadisnya sahih yang Rasulullah SAW mengatakan udzakirukum bi ahli baiti. Saya ingatkan kalian tentang hak-hak ahli baitku. Hadis ini sahih dan kita memang harus menghormati ahli bait. Kita harus memberikan hak-hak ahli bait. Akan tapi di sana ada permasalahan yang harus kita dudukkan. Pertama, siapakah ahli bait itu? Menurut orang Syiah, Rafidah, ya, orang-orang yang membajak nama ahli bait, mereka mengatakan bahwa ahli bait ya Fatimah, Ali dan keturunannya. Mereka mengatakan bahwa anak-anak Nabi selain Fatimah seperti Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum dianggap oleh Syiah bukan ahli bait. Bahkan mereka mengatakan bahwa anak-anak Nabi selain Fatimah adalah anak dari Khadijah, dari suami yang pertama. Kata mereka nggak mengakuinya, karena bagi mereka ahli bait adalah Fatimah, Ali dan keturunannya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, berpedoman bahwa ahli bait adalah semua keturunannya Bani Hashim dan Bani Muttalib yang Islam beserta istri-istrinya Nabi. Istri-istrinya Nabi itu ahli bait. Khadijah, Aisyah, Sauda, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Maimunah, kemudian Zainab binti Jahaz, Zainab binti Khuzaimah, kemudian Sofia bin Khuyai, Juwairiyah. Semua itu adalah istri Nabi dan otomatis mereka adalah ahli bait. Ya, jadi saya ulangi, dalam hadis atau riwayat yang disebutkan oleh saudara penanya tadi, maksudnya adalah kita diingatkan oleh Nabi untuk berpegang teguh dengan kitab Allah yaitu Al-Quran, dan Rasul mengingatkan kita tentang hak ahli bait, dan kita harus melaksanakannya memang, ya, karena kita harus menghormati ahli bait. Dan ahli bait adalah semua keluarga Nabi yang diharamkan atas mereka makan sedekah, ya, termasuk anak-anak pamannya Nabi yang masuk Islam, paman-paman Nabi yang masuk Islam, itu semua termasuk ahli bait. Dan mereka mempunyai hak yang harus kita utamakan, ya, tetapi bukan dengan mengkultuskannya. Ya, bukan dengan cara mengkultuskannya, menganggap bahwa ahli bait itu maksum, terhindar dari dosa dan seterusnya, maka ini bukanlah pemahaman yang benar. Jadi kita Ahlussunnah pertengahan, kita menghormati ahli bait, tapi kita tidak mengkultuskan ahli baitnya Rasulullah. Kita mencintainya, mendukungnya, loyal kepada mereka selama mereka di atas kebenaran, dan kita berlepas diri dari mereka yang meninggalkan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, so tentu berikutnya kita lanjutkan pertanyaan dari pendengar kita tentang permasalahan pikun. Ini ada pendengar kita di nomor 087 805 899 sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tinjauan Islam tentang pikun, hukum ibadah, dan bagaimana juga sikap anak terhadap orang tua yang pikun? Apakah ada buku-buku Islam tentang pikun? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Iya, Rasulullah SAW memberikan doa agar kita berlindung dari pikun, ya, haram, ya, dari pikun. Kita berdoa dari pikun, yaitu usia ketika tua yang menyebabkan kita menjadi orang yang lupa. Dan kita diperintahkan oleh Nabi untuk, atau dicontohkan oleh Nabi untuk berdoa berlindung dari penyakit pikun. Terus bagaimana ibadahnya? Pada pertemuan lalu dan sering disampaikan oleh para asatidzah bahwa ada 3 hal yang menyebabkan pena itu terangkat.
yang menyebabkan pena catatan amal kebaikan diangkat alias tidak ditulis kegiatan hamba itu. Kapan? Ya, di antaranya adalah orang yang seorang yang hilang ingatan sampai dia sadar kembali, itu di antaranya. Nah, kalau pikun sampai nggak ingat sama sekali, ya termasuk kategori ini, ya, kategori dia itu tidak ingat, tidak hilang akalnya dan seterusnya. Jadi terus bagaimana sikap anak kepada orang tua yang pikun? Ya berbakti, sikapnya berbakti, ya, meladeni, mengingatkan waktu sholat, membimbing, ya, mengawal, jangan sampai orang tua sendirian lupa nggak sholat, maka dikawal oleh anaknya. Itu cara kita berbakti kepada orang tua. Masalahnya gini, zaman sekarang itu kalau ada orang yang sakit, ya, baik sakit pikun atau sakit keras di rumah sakit, kalau ditegur sama orang, Mbak, Mas, tolong, orang tuanya diingatkan sudah waktunya sholat, maka anak dengan mudahnya mengatakan, sepurone, atau mohon maaf ya, kasihan ibu saya sudah tua, sudah sakit-sakitan, kasihan masa orang kayak gini kok disuruh sholat. Nah, ini bentuk kasihan yang tidak benar menurut Islam. Justru kalau panjenengan sayang, panjenengan kasihan kepada ibu, justru panjenengan harus mengawal, membimbing, mengarahkan ibu, menjadikan air wudhu atau membimbingnya bagaimana dia di saat-saat tua renta tadi itu dia tetap ibadah sehingga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini pentingnya anak dididik agama ya di sini ini. Dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat 6 At-Tahrim, Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Nah, anak-anak ini harus dididik. Tujuannya apa? Kok anak kok dididik itu? Di antara tujuannya, kalau kita sudah tua, anak ini ngawal kita, bimbing kita. Ada yang anak itu yang nggak dididik, jadi ketika orang tuanya sakit, nggak ngerti agama, nggak diingatkan waktu sholat, tidak dibimbing untuk membaca zikir, ya, ditunggu di rumah sakit tapi nggak ngerti hukum-hukum seputar orang sakit, sehingga bisa jadi menjadikan ibunya meninggal dalam keadaan tidak sholat. Ini bahaya. Pada sholat itu wajib, selama orang ini akalnya masih sehat, maka dia wajib sholat, ya, sebatas kemampuannya. Kalau memang dia sudah parah, ya sebatas kemampuannya. Selama dia masih sadar, diingatkan waktu sholat, dan sholatnya sebisanya tergantung kemampuannya. Di hadis dikatakan sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri, fa illam tastati fa sholli qa'idan. Kalau nggak bisa maka sholatlah dengan duduk, fa illam tastati fa ala janbih. Kalau nggak bisa maka duduklah sambil berbaring. Wallahu a'lam bishawab. Iya, menjadi untuk berikutnya saja ada pertanyaan dari pendengar kita, hamba Allah yang ada di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat apa dan ayat keberapa tentang doa minta petunjuk? Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Syukron atas jawabannya. Silakan diulangi Mas, mohon maaf. Iya Ustaz, bertanya surat apa dan ayat yang keberapa yang isinya doa minta petunjuk bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Ini syukron atas jawabannya. Ya, doa yang saya sebutkan tadi pada materi tadi, yaitu doa yang berbunyi Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ini bukanlah ayat Al-Quran, tetapi doa yang warid dari para ulama salaf. Saya ulangi, doanya adalah Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkanlah yang benar itu benar, warzuqna ittiba'ah, dan berikan kemampuan bagi kami untuk melaksanakannya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan yang jelek itu jelek, yang batil itu batil. Warzuqna ijtinaba, dan berikan kemampuan bagi kami untuk menjauhi dan meninggalkannya. Maka ini adalah doa yang terdapat pada perkataan para ulama salaf dan bukan ayat Al-Quran. Ya, bahkan di antara para ulama salaf meletakkan doa ini ketika ayat yang saya baca tadi, ayat yang saya baca ketika materi tadi, yaitu
bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani itu diberi Alkitab, Taurat dan Injil, dan mereka itu tahu siapa Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, yaitu ayat yang berbunyi alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Setelah membaca ayat ini, para ulama dalam tasonif mereka menyantumkan doa ini. Saking takutnya sebagaimana menimpa orang Yahudi dan Nasrani yang mengetahui kebenaran tapi nggak bisa menjalankannya, para ulama setelah ayat ini mereka menulis sebuah doa, yaitu doa yang berbunyi Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi itu bukan ayat Al-Qur'an tapi perkataan doanya para ulama salaf. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi untuk jawaban pertanyaan pendengar seterusnya ada di Sidoarjo. Untuk berikutnya ini ada pertanyaan dari pendengar kita yang ada di Madura, hamba Allah dari Madura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini mau tanya bagaimana hukumnya hasil judi tapi tidak dibuat makan dan minum, tapi hanya dibuat beli rokok dan kemudian rokok tersebut dihisap. Ini mohon penjelasannya, syukur. Iya, ini saudara kita yang ada di Madura bertanya bagaimana hukum memakai uang hasil judi tapi tidak digunakan untuk makan, tapi digunakan untuk beli rokok, kemudian rokoknya dihisap. Ini suatu yang kejelekan di atas kejelekan, ya. Pertama, judi itu sudah tidak benar, ya. Judi itu sudah tidak benar, ya. Kemudian malah dibikin beli rokok, nggak benar juga. Jadi judinya nggak benar, rokokannya juga nggak benar, ya. Judi tidak boleh, dalilnya jelas, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar dan judi dan termasuk amalan syaitan. Amalan syaitan berarti ya haram, kan gitu. Fajtanibuhu, tinggalkanlah. Ini larangan. Wan nahyu yaqtadi al-tahrim, ya, bahwa larangan itu menunjukkan keharaman. Jadi judinya sendiri itu haram. Nah, kalau menghasilkan uang ya haram juga meskipun nggak dimakan. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan pula harganya, uang yang dihasilkannya. Kalau judi itu haram, otomatis uang hasilnya judi pun haram. Entah buat makan. Jadi yang namanya haram itu tidak hanya dimakan. Pakaian pun bisa haram. Rumah pun bisa haram. Ya, sekali lagi haram itu tidak hanya untuk dimakan, ya. Kalau hasil judi tadi kita jadikan rumah, ya rumahnya ada rumah yang haram. Dan sering kami sampaikan bahwa bahaya dari makanan yang haram itu menyebabkan doa kita tertolak. Makanya nggak boleh kita judi. Maka dari itulah ini tolong untuk para pendengar Radio Suara Iman diingat-ingat, ya, bahwa Rasulullah kalau setelah selesai sholat subuh beliau meminta kepada Allah 3 hal. Dalam hadis Ibnu Majah dari Ummu Salamah, Rasulullah berdoa memohon 3 hal setelah sholat subuh. Rasulullah mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, harta yang baik atau harta yang berkah, dan amalan yang diterima. Nomor 2 doanya Nabi adalah harta yang berkah, yang tidak haram. Kapan harta kita itu dikatakan berkah? 1, hartanya itu baik. 2, cara mendapatkannya baik. Meskipun hartanya baik tapi caranya nggak baik, ya haram juga. Maka dari itulah kita harus menjaga harta kita, jangan sampai kemasukan barang haram. Ya kulullah min nabata min syuhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tersusun, setiap jasad yang tersusun dagingnya dari barang haram, maka nerakalah tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi
judi haram dan hasil uangnya haram, meskipun dipakai non makan tetap haram dan tidak diperbolehkan. Ya, ini dari untuk jawaban pertanyaan dari pendengar setia kita yang ada di Madura. Ya, saat ini ada pertanyaan dari pendengar kita di nomor 0815530309 sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah yang ada di Surabaya. Ustadz, apakah bumi ini pernah dihuni makhluk sebelum manusia diciptakan Allah? Syukur atas jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada pertanyaan lagi, Mas? Ya, saat ini ada pertanyaan dari pendengar kita dari Mojokerto, dari Joni, kembali bertanya pertanyaan yang sama sebetulnya pernah ditanyakan pada kesempatan sebelumnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalilnya tentang pelarangan berkunjung ke tetangga yang merayakan Natal? Syukron wa jazakumullah khairan katsira. Ya. Wa jazakumullah khairan kadzalik wa iyyakum. Jadi bagaimana bagaimana hukumnya ikut merayakan perayaan orang-orang kafir, ya, orang-orang selain Islam? Apakah boleh kita ikut merayakan hari raya mereka? Jawabannya, umat Islam cuma mempunyai 2 hari raya. Selain itu nggak boleh merayakan hari raya. Saya bacakan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, ya, silakan diperhatikan. Dalam hadis Abu Dawud ini, Anas bin Malik mengatakan, kana li ahlil jahiliyah yaumani fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Dulu orang-orang Madinah, ya, sebelum datang syariat Islam, mereka itu merayakan 2 hari raya. Ya, orang-orang kafir jahiliyah dulu waktu atau orang-orang Madinah ketika kafir dulu, penduduk Yathrib, itu mereka mempunyai 2 hari raya. Ketika Islam datang, maka Rasulullah mengatakan, kana lakum yaumani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullah bihima khairan minhuma. Kata Rasulullah, dahulu kalian mempunyai 2 hari raya, tapi sekarang dihapuskan, diganti yang lebih baik, yaitu diganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Maka dari sini hukumnya hari raya menurut Islam cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kalau kita menambahi hari raya lain, maka ini termasuk perbuatan tercelah. Apalagi itu hari rayanya orang kafir atau orang non muslim, ya, baik itu tahun baruan, baik itu Valentine atau April Mop kalau nggak salah, ya, dan lain-lainnya. Itu sebenarnya adalah bukan tradisi kita, dan itu sudah ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Rasulullah mengatakan, la tasyabbahu bil yahudi wan nasara. Janganlah kalian menyerupai, meniru-niru gaya hidup, ya, janganlah kalian meniru-niru gaya hidup, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan termasuk mengikuti hari raya mereka, termasuk cabang menyerupai mereka. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuhu. Dalam riwayat, law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Kata Rasulullah, kalian nanti benar-benar mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian. Sehasta demi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalian nanti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Bahkan seandainya orang-orang nanti itu masuk ke lubang kadal padang pasir, nah di padang pasir itu ada kadal namanya dhab. Kata Rasulullah, sampai seandainya orang-orang itu masuk ke lubang dhab tadi, niscaya kalian pun akan ikut. Kemudian para sahabat menjawab, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kalau bukan mereka siapa lagi? Ini menunjukkan orang Islam tidak boleh
niru-niru gayanya orang non muslim atau orang kafir, ya. Dan tahun baru Masehi, Valentine Day, kemudian April Mop, dan acara-acara itu semuanya adalah bukan ritual kita, tapi ritual mereka, itu orang-orang di luar Islam. Maka kita harus bangga dengan keislaman kita, dan kita tidak boleh meniru gaya tren hidup orang-orang selain agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saat ini mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini. Dari pendengar kita ada di Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana status anak dari zina, kemudian pelaku tersebut menikah? Apakah anak tersebut nasabnya dinisbatkan pada ayahnya atau ibunya? Ini mohon penjelasannya Ustaz. Penjelasannya, ya, silakan panjenengan tanyakan ke Ustadzuna Mubarak Bamu Alim hafizahullah taala, karena beliau punya tesis yang bagus dalam masalah ini mengenai anak hasil zina. Itu bagaimana? Beliau punya tulisan khusus masalah ini, jadi lebih baiknya panjenengan tanyakan ke waktunya Ustadz Mubarak Bamu Alim LCMHI hafizahullah taala. Dan kalau boleh tahu beliau waktunya ada hari Selasa sama hari Jumat, Selasa dan Jumat setelah subuh. Ya, jadi saya sarankan saudara yang bertanya tadi, siapa namanya Mas? Ahmad yang ada di Surabaya. Saudara Ahmad yang ada di Surabaya, silakan kalau Selasa pagi dan juga Jumat pagi ditanyakan masalah ini, karena masalah yang cukup pelik dan banyak perinciannya, perbedaan para ulama, sehingga silakan dijawab lebih gamblangnya untuk hal ini kepada Ustadzuna wa waliduna yang Ustadz Mubarak Bamu Alim hafizahullah taala. Mungkin untuk kali ini itulah yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tema yang kita sampaikan tadi, ya, 4 hal yang menyebabkan orang itu menolak kebenaran, maka mudah-mudahan kita terhindar dan tidak melakukan 4 hal tersebut, supaya hati kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.